Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi bersama dengan saya Gary dalam Bertumbuh Bersama Menhop Selasa 20 Oktober 2020. Nah, hari ini kita bakalan ngobrol bersama dengan seorang anak muda ya, bagaimana dia mengatasi, bagaimana dia mempertahankan imannya di tengah-tengah pandemi ini. Sesuai dengan tema kita pada sore malam hari ini, yaitu anak muda di tengah pandemi. Oke, nah bersama saya udah ada Ria ya. Halo. Dan juga narasumber kita malam hari ini, our interviewers malam hari ini adalah Jen Felicia. Hai Jen. Halo Jen. Haleluya. Apa kabarnya Jen? Baik, luar biasa. Baik, luar biasa ya. Jadi hari ini ya, sesuai tadi yang udah saya omongin, tema kita adalah bagaimana seorang anak muda ya, yang di tengah situasi pandemi kayak gini, tapi juga jauh dari orang tua, gitu. Jauh dari orang tua, jauh mungkin dari keluarga, jauh dari dia nggak di Indonesia, gitu kan. Nah, Jen sekarang ini ada di mana, Jen? Aku lagi di Dublin, di Irlandia, lagi kuliah. Nah, Jen sedang di Indonesia. Dublin, Nggak di Irlandia. Indonesia. Iya, nggak di Indonesia. Nah, Jen ya, umur berapa Jen sekarang? Umurnya 22. 22 tahun. Dan ini udah tahun keberapa Jen kuliah Jen? Tahun ke-6 sih hitungannya. Tahun ke-6, bayangin. Ya, Jadi umur berapa Jen waktu ke Ireland? 17. 17 tahun ya. Udah pergi keluar. Udah pergi keluar, udah jauh dari orang tua. 17 tahun tuh kayaknya gue masih main layangan waktu itu. Masa? Iya, lagi seru-serunya. Dulu waktu masih kecil mau pinjam layangan abang itu nggak dikasih. Waktu udah umur 17 udah bisa bikin layangan sendiri, main sendiri gitu. Nah, jadi thank you banget Jen udah mau bergabung sama kita. Mau tanya dong, aku pengen nanya gini, di Dublin itu suasananya gimana sih kayak lagi COVID kayak gini? Kalau di Indo sendiri kan rempong ya, harus pakai masker, hand sanitizer kemana-mana, terus dicek Protokol suhu kesehatannya badan. seperti itu. Iya, kita protokol kayak gitu, terus masih tetap zona merah apalagi Batam ya. Nah, kalau di Dublin sendiri gimana? Kalau di sini sih akhir-akhir ini kasus emang lagi naik lagi, the second wave. Gara-gara lagi ada yang demo orang-orang ngasih masker gitu cerita. Jadi mereka bilang kalau COVID itu kok gitu-gitu lah segala macam. Tapi kayak itu yang bikin recent kasusnya naik. Tapi overall orang-orang di sini keluar mereka lebih ke jaga jarak. Jadi mereka nggak semuanya pakai masker, tapi lebih ke jaga jarak. Jadi benar-benar kayak di public transport kayak deket gitu, terus jaga jarak 2 meter segala macam. Jadi masker kalau lagi di ruang tertutup doang, terus juga kelas-kelas disekolahkan online. Ya gitu sih. Tapi tetap, berarti tetap lah ya, iya sih. Memang di mana-mana juga COVID. Betul masih banget. kayak gitu ya. Tapi kalian kayak ada kayak PSBB gitu nggak sih di Dublin? Enggak sih, jadi di sini tuh ada istilahnya tuh ada 5 level. Jadi kayak gimana, kayak kalau sekarang kita lagi di level 3, jadi kayak masih boleh ada perkumpulan kayak di acara-acara gitu, tapi maksimal 20-an orang doang. Terus juga kayak public transport cuma boleh untuk necessary doang. Jadi kalau mau pergi kuliah, pergi kerja, nah itu boleh pakai public transport. Jadi lebih ke ada batasan-batasannya, tapi belum sampai yang level 5 lockdown gitu belum. Oke. Nah, kita udah tahu situasinya ya, kurang lebih hampir sama. Peraturannya sebenarnya hampir sama, walaupun di sini tuh banyak yang melanggarnya gitu. Di Batam, di Indonesia hampir sama peraturannya, tapi banyak yang melanggarnya. Tapi sekarang kita mau kembali lagi ke Jen. Kalau Jen sendiri ya, gimana? Pas kalau kita lihat situasinya ya, seperti yang saya juga kemarin Worry ngobrol, nggak sih ya ada jauh. rasa khawatir, Terus ada lagi COVID. ketakutan, atau mungkin istilahnya mungkin ada iman yang merosot ya. Nah, Jen sendiri apa yang Jen alami baik di awal pandemi dan sekarang? Gimana Jen? Banyak banget sih. Jadi kebetulan kemarin waktu di sini announce lockdown sekitar bulan Maret pertengahan, tuh aku langsung pulang ke Indonesia. Jadi aku sempat di Indonesia kurang lebih 4 bulan sampai bulan Juli. Ya itu waktu itu sih lebih kayak di rumah aja,
belajar online, terus banyak spend sama keluarga juga, karena kan emang nggak ada keluar juga kan, jadi it was a good time, kayak bisa spend sama keluarga, habisin waktu banyak banget, relax, karena kalau aku di sini tuh nggak punya kesempatan untuk benar-benar relax, sedangkan kalau di Indonesia di rumah sama keluarga ada yang masakin, ada yang pikirin mau makan apa, kita nggak perlu sibuk mikir besok aku masak apa ya gitu. Tapi kayak awal-awal I enjoy it. Terus bulan Juli itu dimana aku harus balik ke sini karena udah mulai koas, jadi aku harus balik ke sini dan itu bener-bener banyak doa karena kayak takut perjalanan pesawat kan lama banget, jadi takut kayak dibilang kan kalau di pesawat tuh lebih risky gitu ya untuk terpapar COVID segala macam, jadi tuh takut, terus ribet segala macam, gimana kalau nggak nyampe dan segala macam, jadi lebih ke arah sana. Terus juga mengalami benar-benar isolasi 14 hari nggak keluar apartemen, itu juga nggak boleh di sini peraturannya, karena kalau nggak kena denda. Jadi kayak ya benar-benar secara hari-hari sih kayak gitu, sampai tuh mulai kuliah, mulai balik ke rumah sakit, puas lagi, dan lebih ke jaga-jaga aja sih, lebih emang secara nggak langsung sih nggak bisa dinaik juga kalau aku pribadi juga lebih cautious, lebih kayak hati-hati, kayak takutnya ini kena COVID atau apa. Tapi puji Tuhan sih udah berapa kali swab, tiap kali pindah rumah sakit, sejauh ini masih dalam perlindungannya Tuhan, masih negatif, belum kena positif di dia. Jadi for info, si Jen ini kuliah ambil jurusan kedokteran. Ambil jurusan kedokteran, oke? Lanjut deh. Ya itu sih kurang lebih kok gambaran aku selama COVID ini, ya masih melanjutkan aktivitas seperti biasa sih, udah balik belajar lagi segala macam, jadi udah mulai sibuk. Tapi masih ya kalau untuk soal rohani jujur aja ya sempet down. Maksudnya siapa sih yang nggak down di masa kayak gini ya? Betul banget. Bohong banget lah kalau nggak down, dan wajar aja sebenarnya karena kita kan manusia juga ya. Nggak ada lah manusia yang nggak kebawa hal kedagingan tuh, nggak. Cuman kita bisa decide whether kita mau stay tinggal di sana atau move on. Maksudnya kita mau keluar dari hal yang kedagingan itu gitu. Betul kita banget. Mau keep worrying atau oh iya kita masa khawatir, tapi besok kita tahu kita cari siapa, terus ya biar Tuhan yang kasih kita damai sejahtera, sukacita segala macam. Jadi tuh. Terus untuk yang hari-hari ini banyak orang yang ngalamin juga pasti adalah sempat kering. Itu aku jujur aja burnout. Ya kering. Burnout. Iya, burnout bener. Jadi kayak bener-bener yang kayak rutinitas di jalan seperti biasa, masih ibadah, masih ikut perkumpulan-perkumpulan, masih baca Alkitab, atau segala macam, tapi kayak bener-bener kering aja, kayak ngejalanin semuanya itu lebih ke rutinitas, kayak ya udah gitu. Tapi ya sampai suatu hari aku merasa bahwa nggak mungkin gini terus juga gitu, maksudnya mau sampai kapan gitu. Dan ada satu kali aku dengar satu khotbah dibilang kalau aku ada sharing juga kemarin tuh di FA-nya Ayut, jadi it only takes one. Jadi cuman butuh satu, waktu itu zamannya Adam dan Hawa, satu buah aja mereka bisa jatuh ke dalam dosa. Hanya butuh satu ilalang di padang yang luas untuk menghancurkan seluruh padang itu gitu loh. Nah sama juga dengan kehidupan kita, jangan sampai hanya karena satu hal yang kita anggap biasa-biasa aja tapi kita biarin terus, kita nggak melakukan sesuatu, malah merusak semua padang yang udah kita bangun selama ini sama Tuhan. Nah, dan di situ dibilang bahwa it only takes one, hanya kita aja, cuman satu pribadi kita, hanya satu keputusan yang perlu kita ambil, komitmen ulang bahwa ya Tuhan ini aku gitu loh, kayak do something more. Dan ya puji Tuhannya lewat firman Tuhan itu aku terberkati banget, dan aku rekomit ulang sama Tuhan. Dan selama pandemi ini aku jadinya lebih ke memanfaatkan waktu aku lebih baik, jadi lebih banyak baca-baca juga, memperkaya ilmu juga, karena kan lebih banyak online study juga di rumah, jadi bisa atur waktu, nggak perlu buang-buang waktu transport misalnya sejam, jadi
jam di transport bisa baca-baca kayak gitu. Oke. Ya beberapa hari yang lalu juga waktu aku baca Alkitab gitu kan. Kalau kita ingat waktu di atas danau Galilea dan Simon Petrus lihat Yesus jalan di atas air seperti itu. Simon Petrus bilang, Tuhan kalau itu engkau, ajak aku juga untuk jalan di atas air gitu kata Petrus kan. Kemudian Tuhan bilang, kemarilah, turunlah kata Tuhan. Tuhan cuma bilang gitu. Tuhan nggak gendong Petrus untuk ya pegangan gini ya, tahan, jaga keseimbangan. Tapi yang Alkitab catat adalah kemudian Petrus melangkahkan kakinya ke air, turun dari perahu. It only takes one. Ini adalah hal yang harus dilakukan oleh Petrus. Ada bagian yang harus kita lakukan. Ada bagian yang harus Petrus lakukan. Mungkin ketika cuma satu kaki ya, turun dari perahu, satu kaki, dia masih bisa. Oh, masih bisa. Tapi ketika dia harus turunin kaki satunya lagi, itu yang sangat membutuhkan iman. Dia harus benar-benar percaya. Itu adalah satu langkah yang harus dia ambil untuk benar-benar memastikan, untuk benar-benar beriman gitu, untuk benar-benar menghadapi badai itu dengan jalan di atas air. Kemudian Petrus, Alkitab catat, berjalan di atas air. Hal yang nggak mungkin banget dilakukan oleh manusia. Tapi Petrus mengambil langkah itu, it's only takes one, dia bisa berjalan di atas air. Dan ya walaupun kita tahu kisahnya, kemudian dia sudah berjalan beberapa langkah, tapi dia lihat badai kiri kanan, dia takut, dia tenggelam, tapi Tuhan gak biarin dia tenggelam. Tuhan pasti tolong dia. Tuhan gak akan pernah ninggalin dia. Nah sama seperti kehidupan kita sekarang, seperti cerita Jen tadi bahwa apa tadi yang pertama selain padang rumput? Adam dan Hawa. Hanya satu buah itu bisa mengubah sejarah manusia sampai sebegitunya gitu. Nah, sama hari-hari ini kalau kita udah burn out, kita udah capek, kita khawatir, kita lelah, langkah yang harus kita ambil itu cuma satu langkah yang mungkin susah. Nggak akan ada 10.000 km kalau kita nggak memulai dengan satu langkah pertama. Langkah yang mungkin susah banget kita ambil, tapi langkah itu harus kita ambil untuk kembali ke Tuhan, kembali ke pelukan Tuhan. Jadi memang kita yang harus ambil langkahnya juga. Harus ambil langkahnya, langkah yang pertama. Tuhan bilang kayak ya kita yang harus cabut ilalang ya. Tuhan bukan yang bakal ngebersihin ilalangnya buat kita. Mungkin Tuhan bisa aja lakukan itu, tapi ya itu adalah bagiannya kita untuk cabut satu ilalang itu untuk tetap menjaga padang rumput itu. Tapi kalaupun ilalangnya banyak gitu, udah memenuhi seluruh padangnya kita, ya Tuhan hanya akan membantu kita, kasih kita kekuatan, kasih kita dukungan, dorongan, orang-orang di sekitar kita yang support kita. Tapi kayak tetap butuh kita yang take that one first step. Betul banget. Jadi kayak kalau misalnya seorang pelajar mau ujian, dia cuma berdoa, tapi dia nggak belajar. Iya. Itu gimana ceritanya ya kan? Nggak bisa. Ya tetap harus ada bagian yang kita lakukan. Hari-hari ini kita bisa bilang, Tuhan, aku tahu pandemi besar, pandemi berat melanda setiap manusia, tapi aku mau tetap percaya sama Tuhan. Tapi dia hidup sembarangan. Aku percaya perlindungan Tuhan. Covid pasti nggak akan kena aku. Dia nggak pakai masker, dia jalan ke mall, dia ekstrim jalan-jalan ke Galang misalnya kan. Ya jadi dia kayak, aku percaya kok Tuhan pasti lindungin aku gitu. Jadi ada satu kisah kayak satu pemukiman gitu kena banjir, ya kan? Satu pemukiman kena banjir, terus ada satu orang mau ditolong sama perahu karet. Ayo ikut aku gitu. Enggak, Tuhan pasti tolong aku. Ayo ikut aku. Enggak, Tuhan pasti tolong aku. Tapi jadi perahunya pergi. Kemudian helikopter datang. Ayo ikut aku, ini banjir semakin tinggi. Enggak, Tuhan pasti tolong aku. Helikopternya pergi. Tiba-tiba dia mati tenggelam. Di surga, di pintu ya, belum masuk surga kayaknya itu. Dia tanya, dia marah, Tuhan kok nggak tolong aku udah percaya sama Tuhan. Tuhan bilang, aku udah kirim perahu karet, aku udah kirim helikopter, tapi kamu nggak mau ambil itu, kamu nggak mau terima itu, gitu. Jadi tetap harus ada bagian yang kita ambil, ya. Dan cara Tuhan itu banyak cara, gitu. Dan Tuhan juga nggak ngilangin badai, Tuhan juga nggak ngilangin seluruh ilalang itu di padang rumput kita. Tuhan nggak ngilangin itu, tapi Tuhan mau kita kuat. Tuhan mau kita terbentuk dengan adanya
badai saat ini gitu. Aku bahas banjir, aku tuh jadi inget cerita Nabi Nuh. Kebayang juga kayak Nabi Nuh juga waktu Tuhan, dengan adanya Nabi Nuh kan Tuhan bukannya Tuhan malah nggak jadi turunin air bah ya, tapi kayak air bah tetap turun gitu. Cuman kan kayak dia kasih tahu ke Nabi Nuh untuk bikin ya bahtera gitu loh, dan Nabi Nuh pun harus melakukan bagiannya dia, kalau nanti juga nggak selamat. Kalau dia waktu itu apa ya maksudnya, dan kayak yang Ceria pernah bilang kalau itu sesuatu itu butuh apa ya istilahnya, semuanya itu butuh bayar harga gitu. Nah itu juga bener-bener yang kayak Nabi Nuh juga aku bayangin banget, tapi waktu dia ambil that one decision, that one step untuk melakukan sesuatu, pasti orang kayak bingung kayak, ini orang ngapain bolak-balik naik ke bukit bikin bahtera segede bagong kayak gitu, maksud apa sih gitu kan pasti. Tapi kayak he did it, and itu bukan cuma dalam sehari selesai, tapi it takes ages untuk kayak bener-bener build satu bahtera itu loh, dan kayak dia lakuin. Dan bukannya kayak Tuhan bisa juga kok, mungkin istilahnya Tuhan tuh bisa segala macam, bisa aja hari itu udah turun air bahtera, air bah, terus kayak dia dengan magic gitu bisa angkat Nuh sama keluarganya, biarin dulu air di bawah, terus diturunin lagi, mungkin juga kan apa sih yang nggak mungkin di mata Tuhan. Tapi kayak dia tetap menyuruh Nabi Nuh untuk bikin bahtera, dan Nabi Nuh pun melakukan bagiannya gitu. Walaupun orang sekitar kita mungkin bingung, hari-hari ini kita malah semakin rajin cari Tuhan. Kamu nggak lihat nih COVID sekarang lagi parah kayak gini, terus kamu masih percaya Tuhan masih ada segala macam. Tapi kayak let's be like Nuh gitu, yang walaupun kita tahu di depan kita nih nanti misalnya air bah nih terjadi gitu, kayak sulit dimengerti juga kejadian COVID ini, tapi kita tetap melakukan bagian kita di something, dan kita tetap percaya sama Tuhan kalau endingnya kita bakalan tetap dikasih Tuhan rancangan yang terbaik gitu. Ya menurut aku tetap sih kita harus melakukan bagian kita, nggak penting apa yang orang kanan kiri bilang, ya tetap percaya sama Tuhan gitu, karena ya Tuhan pasti selalu kasih yang terbaik kalau betul banget. Oke. Luar biasa banget, dan kita mau tetap percaya sih, Tuhan itu nggak pernah ninggalin kita gitu kan. Tetap hari-hari ini harus kita lakukan adalah hubungan kita sama Tuhan. Hubungan kita sama Tuhan itu kayak gimana, karena kalau kita semakin jauh, hubungan kita semakin jauh sama Tuhan, ya kita semakin dekat sama dunia ini. Terus apa sih, aku juga mau nanya, ekspektasi Jen ke depannya itu gimana untuk COVID ini gitu? Apakah apa sih langkah-langkah yang harus kita persiapkan menurut Jen gitu, yang lagi sekolah di luar tanpa orang tua, berjuang sendiri istilahnya bertahun-tahun demi masa depan gitu, tapi dalam masa pandemi ini gitu. Jadi apa ekspektasi Jen ke depannya gitu? Atau mungkin ada tips-tips untuk kita Jemaat Menhop, untuk yang nonton atau ikutin ibadah BBM ini, bagaimana caranya gitu? Bahkan kita yang di sini pun mana tahu bisa ya kita terapin di sini untuk tetap memperkuat iman kita, untuk tetap bangkitin iman kita gitu. Karena Jens yang di luar sana sendiri bisa bertahan, apalagi kita yang di sini bareng-bareng sama keluarga gitu loh. Silakan. Aku sih mungkin tips ini nggak cuma untuk COVID ya, tapi kayak aku pegang ayat ini yang selalu ada di pegangan aku, mau masalah apapun gitu. Ada satu ayat, dia itu di 1 Tesalonika 5 ayat 16-19. Jadi dibilang, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kayak itu yang selalu jadi pegangan aku, no matter what happen di depan, mau itu COVID atau masalah lain, masalah ekonomi, masalah kuliah, segala macam yang mungkin impossible. Firman Tuhan ini bilang kayak, yuk kita bersukacita terus. Dan secara ilmu kesehatan juga, di saat kita happy, di saat kita bahagia, itu benar-benar sehat untuk tubuh kita. Hormon-hormon di tubuh kita itu juga bukan hormon-hormon yang menurunkan imunitas tubuh dan segala macam. Jadi bagus banget sukacita. Makanya dibilang juga kayak orang sakit selalu dibilang hati yang gembira adalah obat yang paling.
dan itu memang benar, bahkan secara ilmu kesehatan juga itu benar gitu. Di saat hati kita bahagia, memang kita itu lebih sehat. Orang-orang yang sakit dengan kita bahagia, kita bisa lebih cepat sembuh dengan boost imun kita secara nggak langsung gitu. Nah terus kedua, tetaplah berdoa, karena menurut aku di saat orang-orang di sekitar kita nggak ada yang bisa kita harapin, tapi Tuhan tuh nggak pernah tinggalin kita, dia nggak akan pernah kecewain kita. Jadi kayak ngobrol sama Tuhan, berdoa gitu, emang dia yang satu-satunya yang paling bisa kamu andalkan dalam segala keadaan. Dan nanti tuh mengucap syukurlah dalam segala hal, karena menurut aku mau sesuatu mungkin kelihatan di depan kita itu nggak enak, nyakitin atau apa, tapi karena kita tahu siapa Tuhan kita nggak punya alasan untuk kayak lama-lama bersedih, lama-lama khawatir. Betul banget. Karena kita tahu Tuhan kita itu ya selalu mau yang terbaik buat kita. Jadi mau di depan nggak enak atau apa, ya kita selalu punya alasan untuk bersyukur, karena kita tahu ending story-nya itu apa. Jadi menurut aku ya kita punya pengharapan gitu. Dan ya itu firman Tuhan yang benar-benar menurut aku berguna, dipakai banget di dalam segala keadaan. Tipsable banget ya. Sinkron sama khotbah Papi Surya ya hari Minggu tanggal berapa itu? Tanggal 18 Oktober. Papi tadi juga pas ibadah kedua ada bicara soal kita diharuskan bersukacita, ya kan? Bersukacita tanpa kita tahu apa yang harus kita sukacitakan gitu, tapi kita tetap harus bersukacita gitu. Jadi ya itu benar sinkron sih sama yang Jane bilang, luar biasa banget. Oke, luar biasa banget. Nah tadi kan itu kan secara tips secara rohani gitu ya. Nah kalau Jen yang sekarang sedang kuliah kedokteran ya, sekali lagi tips secara jasmaninya apa nih di COVID ini ya? Silakan dengan singkat ya. Kalau di COVID itu sih kayak udah jelas banget di mana-mana dibilang ya cuci tangan. Kalau nggak perlu keluar rumah, nggak usah keluar rumah untuk meminimalisir kontak juga sama orang. Pakai masker itu benar-benar bukannya kamu cuma melindungi diri kamu, tapi kamu juga melindungi orang lain. Karena banyak banget orang yang OTG yang nggak punya gejala, bisa jadi dia orang yang sama kita ketemu, bisa jadi dia ternyata ada COVID gitu. Tapi dengan kita nggak pakai masker, kita bisa terpapar gitu. Jadi dan orang di rumah kita gimana kabarnya gitu. Jadi jangan sampai dengan kita yang reckless, dengan kita yang nggak terlalu apa ya istilahnya, nggak mikirin terlalu cuek gitu, tapi orang lain di sekitar kita yang jadi korban gitu. Jadi lebih ke cuci tangan, pakai masker, terus kalau nggak perlu keluar ya nggak usah keluar, meminimalisir lah kontak juga. Ya menurut aku itu yang paling penting, dan be happy. Oke, luar biasa obatnya. Luar biasa banget. Oke. Thank you banget ya Jen untuk waktunya dalam program Bertumbuh bersama Menhop ini. Kita benar-benar bertumbuh bersama ya, menguatkan, dan banyak banget kesaksian ya yang dari Jen luar biasa banget. Nanti ke depannya BBM kita juga akan bersama dengan pebisnis, akan bersama. Jadi kita bisa melihat dari segi ekonomi, dari segala segi untuk hari-hari ini untuk kita sama-sama bertumbuh bersama Menhop. Bagaimana survive ya? Bagaimana survive dan ini tuh memang udah masuk ke hari-hari terakhir juga, ya kan? Udah masuk ke masa-masa terakhir di mana Tuhan Yesus benar-benar udah mau datang. Jadi aku selalu percaya bahwa ini adalah masanya penampian. Yang sungguh-sungguh ikut Tuhan akan tetap bertahan. Yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, ketika dia merasa burn out, ketika dia merasa sendiri, dia bakal balik cari Tuhan, ya. Dia bakal it only takes one untuk ketemu sama Tuhan lagi, berjuang di tengah-tengah kekeringannya. Ini adalah masa-masanya Tuhan mau dapati kita setia atau enggak, ya. Jadi sekali lagi thank you banget buat Jen Felicia yang jauh di sana. Thank you Jen. Oke, nah sekarang kita mau tutup BBM kita malam hari ini. Silakan Ria berdoa. Oke, yuk mari kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih ya Bapak untuk malam hari ini ya Bapak. Setiap kami Bapak, kami percaya apa yang kami dengar itu akan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Sharing ya Bapak, firman yang ditabur ya Yesus Tuhan. Setiap kami yang punya telinga mendengar Bapak, kami akan menghidupinya dalam kehidupan kami. Berkati Jen ya Yesus Tuhan, dimanapun Jen berada ya Bapak. Kami percaya pengurapan-Mu tetap turun terhadap anak-Mu ini Bapak, untuk studinya Yesus Tuhan, untuk kesehatannya. Mazmur 91 melingkupi Jen kemanapun dia melangkah ya Bapak. Kami juga percaya keluarga Jen juga terberkati ya Yesus Tuhan. Kami juga percaya perlindungan yang sempurna untuk keluarga Jen. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Bapak. Dan kami juga percaya Bapak untuk setiap jemaat Menhop yang mengikuti bertumbuh bersama Menhop ini ya Bapak. Kami percaya setiap kami ya Bapak akan mengalami sebuah perubahan transformasi hidup ya Yesus Tuhan. Ketika kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapak, kami percaya badai apapun yang mendatang ya Bapak, kami akan tetap teguh dan kuat ya Bapak di dalam Engkau. Kami akan berakar semakin dalam di dalam Engkau Yesus Tuhan. Kami akan bertumbuh bersama ya Bapak, karena kami percaya hanya Engkau yang kami pegang dalam hidup kami Yesus Tuhan. Iman kami akan semakin bertumbuh ya Yesus Tuhan. Kami percaya iman kami akan semakin terbakar ya Bapak. Setiap kami akan terus mengalami cinta-Mu ya Yesus Tuhan dalam hidup kami. Setiap kami akan terus mengalami penampian dan kami akan naik semakin murni Bapak. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih ya Bapak. Berarti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yang sama-sama sudah berdoa, kita ucapkan amin. Amin. Haleluya. Oke, Thank you. terima Tuhan Yesus kasih, berkati. God bless. God bless.